Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo adalah Presiden Asia pertama yang mendatangi Ukraina ketika perang antara Ukraina dan Rusia masih terus bergejolak. Presiden Joko Widodo membawa misi perdamaian, mendorong terjadinya perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky yang akan digelar sekitar 5 jam ke depan, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Zelensky membuka ruang perdamaian dengan Rusia supaya tidak semakin banyak korban sipil yang berjatuhan dan bisa membuka kembali rantai pasok pangan dan juga rantai ekspor. Ini adalah situasi bagaimana Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana serta rombongan terbatas yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Seskap atau Sekretaris Kabinet Pramono Anung menaiki kereta dari Polandia, tepatnya di kota dekat perbatasan dengan Ukraina, di mana Presiden Joko Widodo akan menempuh perjalanan selama 12 jam hingga ke Ukraina. Saat ini Presiden sudah tiba di Ukraina, sedang beristirahat, dan nanti akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky sekitar pukul 15 waktu setempat. Presiden Joko Widodo adalah pemimpin Asia pertama ke Ukraina yang membawa misi perdamaian untuk mendorong membuka ruang dialog antara Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini masih terus berkonflik. Dan saat ini kami telah bergabung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Ibu Evi Fitriani. Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang. Bu Evi, tadi sebelumnya saya berbicara dengan Prof. Hikmahanto Yuwana bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Asia pertama yang tiba di Ukraina, bertemu dengan Presiden Ukraina, nanti akan bertemu dengan Presiden Putin di Rusia, punya peran sebagai pihak ketiga yang diharapkan bisa memediasi kedua pihak untuk membuka ruang perdamaian atau ruang dialog untuk berdamai. Lalu seberapa besar menurut Bu Evi dampak kehadiran Presiden Jokowi di tengah dua negara yang sampai saat ini masih terus berkonflik? Saya pikir dampak kehadiran Presiden Joko Widodo cukup besar ya, karena beliau mungkin presiden pertama yang ya kan selama ini memang sebetulnya sudah dicoba menjadi mediator oleh Jerman, oleh Turki kan, kurang mendapat respon dari kedua belah pihak, buktinya konflik masih terus berlanjut ya kan. Ya. Nah, nampaknya memang dibutuhkan pihak ketiga mediator yang dianggap netral. Nah, Presiden Joko Widodo dari Indonesia saya anggap, saya kira dianggap cukup netral, kita netral karena kita memang sejak awal tidak berpihak ke konflik diplomatis ya, baik Rusia maupun Ukraina atau bahkan negara-negara yang mendukung Ukraina. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di mata Ukraina dan juga Rusia sampai bisa dianggap ini dampaknya bisa besar dengan adanya Presiden Joko Widodo mengajak dua pemimpin negara ini untuk membuka ruang perdamaian? Saya pikir Rusia memandang Indonesia sebagai teman, karena Indonesia termasuk juga yang cukup kritis terhadap peran negara-negara Barat ya di belakang Ukraina. Dan selama ini Indonesia selalu bersikap tidak mendiskreditkan, tidak mengisolasi, tidak mengeksklud Rusia. Jadi kita ingin tetap menjaga koridor komunikasi dengan Rusia dan mendapat kepercayaan trust. Nah, trust ini sangat penting sebagai mediator. Kalau kita mau menjadi mediator, harus mendapat trust dari pihak yang bertikai. Sementara dari Ukraina, saya pikir juga posisi Indonesia cukup disegani ya, karena kita mewakili negara yang seperti Ukraina juga, sebetulnya bukan negara besar, bukan negara kecil, kita negara middle power, dan mewakili banyak sekali kepentingan dunia gitu ya. Nggak cuma kita berasal dari Asia dan Asia Tenggara, tapi juga seluruh dunia mungkin saat ini bisa kita wakilkan, karena kita yang Presiden Joko Widodo yang bisa berbicara dengan kedua pihak tersebut ya. Karena itu kita membawa sebetulnya misi atau kepentingan banyak negara di dunia dan banyak orang-orang di dunia yang terdampak secara negatif dari perang ini. Jadi saya pikir di pihak Ukraina, Presiden Zelensky juga melihat peran Indonesia cukup penting dan
buktinya beliau bersedia menerima dan dalam keadaan di bawah perang seperti ini pun masih disempatkan untuk menerima. Oke, Presiden Jokowi kan mendorong supaya tolonglah dibuka ruang dialog untuk perdamaian dengan Rusia, antara Ukraina dan Rusia. Apa yang ditawarkan Indonesia ketika membawa misi perdamaian ini, Bu Evi? Sebetulnya sebagai mediator kita harus punya stick and carrot. Stick itu artinya daya untuk memukul, carrot untuk mengapresiasi sebagai reward. Nah, Indonesia sebetulnya kalau secara material, fisikal, empirik kita nggak punya. Artinya kita bukan seperti negara-negara kaya di Eropa dan Amerika yang bisa punya resources dan menawarkan resources bantuan seperti itu. Kita kan nggak punya seperti itu. Tapi kita punya kekuatan moral. Kita punya kekuatan moral dan idealisme, dan Indonesia dipercaya oleh banyak negara di dunia. Jadi kekuatan moral dan soft power Indonesia sebagai negara yang genuine ingin mendamaikan dan tidak berpihak, itu saya pikir itu yang bisa kita tawarkan. Dan sebetulnya kita menawarkan way out untuk kedua belah pihak. Saya dengar juga dari Profesor Hikmahanto ya, sebetulnya kalau dalam kami menyebutnya dalam hubungan internasional sebagai exit strategy. Karena dalam perang itu harus ada exit strategi. Bagaimana keluar dari perang itu? Biasa kan kalau sudah menang keluar. Nah, ini menangnya belum tercapai, berlarut-larut, dan kita tidak mau sampai terus berlarut-larut. Jadi sebetulnya exit strategi yang ditawarkan saat ini adalah momentum. Momentum ketika ada pihak ketiga yang dianggap netral, kredibel, trustable, dapat dipercaya, dan itu meminta kedua belah pihak berhenti karena dampak yang luar biasa terhadap dunia dan termasuk juga terhadap rakyat mereka. Apakah hanya momentum saja dengan kedatangan Presiden Joko Widodo di sana bisa menghentikan perang Ukraina yang terus bergolak? Padahal beberapa hari sebelum Presiden datang, serangan dari Rusia masih terus terjadi di Ukraina, Bu Evi. Ya, karena Rusia tidak mendapat pihak kredibel yang bisa dia percaya. Itu saya bilang tadi, kita menawarkan kepada Rusia mau sampai kapan. Karena sebetulnya perang ini pun merugikan Rusia. Merugikan Rusia dan merugikan Ukraina tentu saja. Merugikan Rusia, yang untung cuma negara-negara barat penghasil senjata. Itu yang untung saat ini. Jadi cuma untuk berhenti itu tidak mungkin, karena tadi Rusia itu tidak punya exit strategi saat ini. Kalau dia berhenti, itu apa alasannya dia berhenti gitu? Menang belum? Masa berhenti di tengah jalan? Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun kita tidak punya apa, dalam tanda kutip tidak punya kekuatan material untuk memaksa, kita bisa punya kekuatan moral untuk mengatakan this is momentum ini yang paling baik. Lalu ada lagi sebetulnya yang bisa dimainkan Indonesia. Presiden Rusia kan sangat ingin hadir di G20 Summit di Bali. Sebenarnya negara-negara lain, terutama negara-negara G7, menentang kehadirannya. Nah, Indonesia bisa menggunakan ini sebagai daya tawar, mengatakan kalau Anda mau hadir supaya nanti tidak jadi kondisi memburuk menjelang summit, ya harus berhenti sekarang. Karena nggak mungkin Presiden Rusia hadir sementara prajuritnya berperang gitu. Jadi itu bisa menjadi mungkin saya daya tekan bagi Indonesia, kalau memang kamu mau hadir, yang kita juga mau semuanya hadir, selesaikan dulu perangnya. Oke. Presiden Joko Widodo ketika akan berkunjung ke Ukraina dan ke Rusia begitu sangat terbuka, diumumkan dari jauh-jauh hari, kemudian diterima oleh Presiden Ukraina dengan ada kereta yang khusus disiapkan oleh pemerintah Ukraina, dan diterima juga nanti rencananya akan ke Rusia bersama Vladimir Putin. Sangat dipercaya begitu ya Bu Evi, Presiden Joko Widodo di mata Rusia dan Ukraina, sangat dipercaya sebagai kawan yang dipercaya. Ya, kan memang tadi saya bilang, karena memang selama ini belum ada negara yang bisa dipercaya yang mencoba menjadi mediator. Sebelumnya sudah ada Jerman, Turki, tapi mereka dua-duanya negara NATO. Jadi itu baik oleh terutama oleh Rusia itu dianggap ya dari pihak sebelah gitu. Jadi mungkin karena ini sebagai langkah angin segar bagi kedua belah pihak, bahwa akhirnya ada momentum pihak yang lain yang kira-kira bisa menawarkan exit strategi yang membuat kedua belah pihak bisa tidak malu. Face-saving diplomasi itu penting dalam hubungan internasional, dan kita di Indonesia kita sudah biasa melakukan face-saving diplomasi, karena di ASEAN itu tata cara di Asia kan. Di ASEAN juga kita tidak akan menghujat negara-negara yang kita anggap salah, tapi kita mencoba merangkul dan kita mencoba mencari solusi. Dan karena itulah saya pikir tampaknya
kehadiran Presiden Jokowi itu sangat diapresiasi baik oleh Ukraina maupun oleh Rusia. Presiden Joko Widodo diharapkan nanti di sana berdampak dengan mendorong terus perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Tapi di Indonesia kita juga bertanya apa dampak besar yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan kehadiran langsung Presiden Jokowi di Ukraina dan di Rusia, Bu Evi? Ya, karena kan kita tahu sendiri perang ini mengakibatkan upaya perbaikan ekonomi pasca COVID terhambat. Ya kan, gara-gara perang ini banyak sekali agenda-agenda internasional, kerjasama internasional di bidang ekonomi untuk mengatasi dampak negatif COVID itu terhambat. Belum lagi krisis pangan, krisis energi, banyak sekali lalu terdisrupsinya ya, terputusnya supply chain, rantai produksi di berbagai komoditas. Ini kan berdampak pada seluruh dunia dan terutama pada Indonesia juga, dia ikut tertekan dan sebagainya. Nah ini sebetulnya membawa keuntungan juga bagi Indonesia kalau kita bisa membantu perdamaian dunia dengan menjadi mediator bagi pihak-pihak berkonflik saat ini. Saya pikir akan membawa dampak secara langsung juga pada Indonesia gitu. Dan terutama kita sebagai pemimpin G20 tahun ini, yaitu juga menyelamatkan agenda-agenda G20. Nggak cuma supaya summit di Bali akan sukses, bukan cuma itu. Tapi lebih jauh dari itu, lebih fundamental adalah agar kerjasama-kerjasama yang ingin dijalankan melalui G20 bisa dilaksanakan. Oke, tidak hanya soal perdamaian antara dua negara, tapi ada kepentingan lebih besar untuk pemulihan ekonomi secara global ya Bu. Itu adalah dampak yang nanti akan dirasakan oleh Indonesia terkait dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky dan Vladimir Putin untuk bisa menghentikan perang di sana. Bu Evi tetap bersama kami, kami akan kembali berbincang dengan Ibu Evi di Breaking News Kompas TV selepas jeda. Tetap bersama kami. Kami kembali memperbincangkan misi Presiden Joko Widodo untuk mendorong perdamaian di Ukraina dan Rusia bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Bu Evi Fitriani. Bu Evi, hanya diperkirakan disediakan waktu 2 jam saja pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky. Efektifkah dalam waktu sesempit itu membicarakan soal perdamaian dengan Rusia? Kunjungan ini kan sebetulnya sangat simbolik ya, sangat simbolik karena kita cuma menciptakan momentum bagi kedua belah pihak yang bertikai yaitu Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang, terutama untuk kepada Presiden Rusia untuk memberhentikan serangan. Jadi sebetulnya kalau mau menciptakan momentum itu ya nggak perlu lama, setengah jam pun nggak apa-apa. Yang penting kita hadir di sana dan bertemu dengan kedua belah pihak dan itu bisa menjadi exit strategi bagi kedua belah pihak untuk keluar dari perang yang berlarut-larut ini. Jadi saya pikir nggak ada masalah buat. Secara simboliknya tadi. Secara simbolis untuk memanfaatkan momentum yang diperlukan saat ini. Bagaimana dengan kedatangan Presiden Joko Widodo langsung tidak hanya ke Ukraina tapi juga Rusia yang Anda sebut sebagai simbolik untuk memanfaatkan momentum ini dipandang oleh dunia? Nah, karena itu justru mungkin yang paling penting pada Rusia ini karena kan sebetulnya perang ini dimulai dengan serangan Rusia dan tekanan Rusia yang masih terus kepada Ukraina. Jadi sebetulnya sementara Ukraina kan pihak yang bertahan. Jadi yang harusnya sebetulnya paling besar untuk memberhentikan perang ya memang di Rusia. Sehingga kehadiran Presiden Jokowi langsung ke Moskow dan bertemu langsung dengan pembuat kebijakan nomor 1 di Rusia yaitu Presiden Putin itu sangat besar dampaknya. Katakan tadi momentum yang kita berikan kepada Rusia untuk keluar pada saat ini karena sebetulnya Rusia itu juga menderita dalam perang ini. Mereka juga selain rugi secara material juga mereka runtuh nama baiknya dalam hubungan internasional. Jadi kedatangan Presiden Jokowi mewakili masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan untuk Presiden Putin memberhentikan perang bahwa ini ada momentum yang memang dunia mengharapkan perang diberhentikan dan dengan melihat permohonan atau call dari masyarakat dunia itu sebetulnya sudah cukup bagi Putin untuk memberhentikan perang. Jadi mana simbolisnya yang penting Mbak, walaupun cuma sebentar. Bu Evi, ada sejumlah negara yang sudah mengupayakan perdamaian Ukraina-Rusia. Turki
memfasilitasi pertemuan tatap muka antara Presiden Ukraina dan Rusia. Turki juga mengirim delegasi untuk mengupayakan gencatan senjata antara dua negara. Belarus juga menjadi tempat perundingan antara Ukraina dan Rusia, 3 kali membahas gencatan senjata dan membuka koridor untuk pengungsi. Ada juga Polandia, Bu Evi, membantu pengungsi dari Ukraina yang menyelamatkan diri dengan menggunakan kereta api di daerah perbatasan. Kenapa upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh negara-negara ini masih belum bisa menghentikan perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang? Ada dua penyebabnya menurut saya. Pertama adalah karena negara-negara yang mencoba menjadi mediator tersebut dianggap tidak netral oleh salah satu pihak, entah itu oleh Rusia, entah itu oleh Ukraina. Karena tadi negara-negara seperti Jerman dan Turki kan kita tahu sendiri anggota NATO. Belarus adalah sekutu dari Rusia, sementara Polandia adalah sekutu, bahkan Polandia disenjatai oleh NATO. Jadi pertama mereka tidak trustable bagi kedua belah pihak ya, vertikal itu. Yang kedua, karena yang melakukan diplomasi itu bukan pada level yang paling tinggi, yaitu kepala negara. Beda kalau levelnya kepala negara. Kalau kepala negara dia adalah simbol dari negara itu, tapi juga bila kepala negara itu membawa juga aspirasi masyarakat dunia seperti yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang, itu pasti gemanya jauh lebih besar dari cuma sekedar menteri atau juru runding tadi yang ditugaskan. Jadi ini adalah pemimpin Asia pertama, Presiden Joko Widodo, yang tiba di Ukraina dan Rusia yang tengah berkonflik saat ini. Ini menjadi kepentingan moral Indonesia sesuai tradisi, karena selama ini Indonesia punya beberapa kali pengalaman ikut dalam menciptakan perdamaian. Apakah ini tradisi atau apa yang lebih besar lagi dibawa oleh Presiden Joko Widodo? Karena memang sejak dari pembukaan Undang-Undang 1945 ya, kita sudah mengatakan dalam konstitusi kita, preambul Undang-Undang 1945, bahwa kita ikut aktif dalam perdamaian dunia. Nah itu selalu menjadi darah daging dalam diplomasi Indonesia. Sejak kapanpun, sejak zaman Presiden pertama Soekarno pun itu sudah kita lakukan. Nah jadi sekarang itu sebetulnya adalah kelanjutan dari tradisi diplomasi perdamaian yang selalu dibawa Indonesia. Memang sebelumnya tuh kita mungkin levelnya tidak se-high profile seperti perang ini ya. Tadinya kan seperti konflik Preaviar antara Thailand dan Kamboja, lalu juga pernah di Myanmar, pernah di Timur Tengah. Ya. Tapi yang paling high profile mungkin kasus Ukraina Rusia ini, karena sekarang memandang kedua negara ini dan dampak perang yang luar biasa terhadap dunia, perekonomian, harga komoditas, energi. Jadi yang menerima dampak negatif bukan cuma pada level state negara, tapi juga sampai pada rakyat umum secara umum, ya kan, menerima dampak. Jadi sangat high profile konflik ini, dan inilah kesempatan Indonesia untuk sekali lagi melakukan diplomasi perdamaian. Dan inilah kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. Saya pikir ini strategi yang dijalankan sangat baik dan sangat berguna. Apalagi kunjungan ke Ukraina dan Rusia dilakukan oleh Presiden Joko Widodo 2 hari beruntun. Sangat memanfaatkan momentum ini, Bu Evi, menurut Anda. Langsung bergerak, tidak hanya ke Ukraina tapi juga langsung ke Rusia. Menurut Bu Evi, apa yang Ibu harapkan akan dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo, disampaikan tidak hanya kepada Presiden Zelensky tapi juga kepada Presiden Putin? Saya pikir pasti Presiden pertama akan menceritakan dampak dari perang yang terjadi. Pasti itu akan, bahwa dampaknya itu bukan cuma pada rakyat di Ukraina dan di Rusia, tapi juga pada seluruh dunia. Pasti itu dampak pertama. Yang kedua yang akan dibicarakan Presiden, yang pasti himbauan bahwa please stop the war. Kalau tidak ada lagi apapun alasannya untuk melanjutkan perang. Nah, mungkin yang ketiga adalah trade off, kita menyebutnya trade off itu artinya konsesi yang mungkin pengaturan, kalau berhenti nanti misalnya ada jaminan dari NATO bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO misalnya. Lalu isu-isu strategik dan geopolitik di Eropa Timur bisa dibicarakan lebih dalam suasana yang lebih bersahabat. Perang terjadi karena Rusia merasa dikepung oleh negara-negara besar yang tidak friendly, tidak bersahabat dengan Rusia. Karena itulah Rusia melancarkan perang ini. Nah, Rusia harus dikasih semacam confidence, kepercayaan bahwa
keamanannya bisa tetap dipertahankan tapi dengan cara damai. Nah itu yang mungkin yang ketiga yang harus diyakinkan oleh Presiden Jokowi kepada Rusia, terutama karena sebagai penyebab perang ini ya. Mengingatkan Rusia soal dampak perekonomian global yang tertekan karena perang Ukraina-Rusia. Tapi kita tahu Putin kan selama ini juga ngotot. Diberi sanksi pun akan masih terus melakukan serangan-serangan kepada Rusia. Mungkinkah dengan peran Presiden Joko Widodo mengingatkan dampak perekonomian yang akan semakin menekan perekonomian global karena perang ini, maka harus dihentikan? Cukupkah untuk menghentikan Rusia menyerang Ukraina? Nah, selain itu juga harus ditekankan terutama Rusia, bahwa Rusia mau sampai kapan? Karena Rusia itu sudah dikucilkan oleh banyak negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mau mengucilkan Rusia. Indonesia tetap ingin jadi sahabat Rusia. Nah itu adalah sebetulnya dukungan moral dan soft power yang Indonesia bisa tawarkan ke Rusia. Jadi karena Rusia ini kan sebetulnya namanya sudah buruk sekali dalam dunia internasional, dianggap negara agresor yang menimbulkan perang dan menyebabkan kesengsaraan tidak hanya di Ukraina tapi banyak seluruh dunia. Nah, sebagai negara Rusia juga harus membangun image kembali. Nah, upaya dan kepentingan Rusia untuk membangun image yang positif itulah yang harusnya menjadi juga tekanan Presiden Jokowi bahwa kami tidak akan mengekskludkan Rusia, kami tidak akan mengkondem, menghujat, kami tidak akan mengisolasi. Namun kita perlu membangun hubungan internasional dan dunia yang lebih damai, dan kita mencoba mengconvince, yang penting kan mengconvince, meyakinkan Presiden Rusia bahwa ada cara-cara damai untuk mencapai tujuan, tidak harus dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan buktinya Rusia juga ikut rugi. Karena Rusia tuh sangat image Rusia tuh sangat buruk dalam hubungan internasional. Oke, sebagai pemimpin Asia pertama yang mendatangi Ukraina dan Rusia, apakah langkah Presiden Jokowi ini akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin lainnya yang juga ingin mendorong perdamaian dunia? Bisa saja pemimpin lainnya ikut. Namun sekarang posisi Indonesia itu unik. Indonesia negara yang selama ini dianggap cukup kredibel, kita disegani oleh negara-negara dunia, dan kita negara selalu berusaha membuat jarak ya dengan pihak-pihak baik blok timur maupun blok barat, blok utara maupun blok selatan. Artinya kita bukan pihak yang mampu disetir. Nah itu kredibilitas Indonesia, dan itu posisi unik Indonesia tidak dimiliki oleh posisi negara lain di dunia. Coba lihat Jepang, jelas-jelas sekutu Amerika, Australia, jelas-jelas sekutu Amerika, India sama juga. Jadi negara-negara lain tidak punya posisi seistimewa seterpercaya Indonesia gitu. Beda kelas dan beda kualitas mungkin ya. Baik, Indonesia punya peran besar untuk bisa menengahi perang ini sebagai pihak ketiga yang netral, bisa menghentikan atau mendorong juga perdamaian perang Ukraina dan Rusia yang terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih Ibu Evi telah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV hari ini.